Annotate, apa itu annotate? Yaitu sebuah gambar denah yang masih belum ada keterangannya. Dan selanjutnya kita harus memberikan denah tersebut sebuah keterangan, dimensi, keterangan, lambang, teks, dan lainnya, agar menjadi sebuah gambar denah yang representatif. Ini yang disebut dengan annotation, yaitu keterangan yang berada pada view, bukan pada model. Dengan model itu kita akan membuat berbagai macam view, potongan, ataupun tampak. View ini akan mengatur berbagai macam, salah satunya skala, tampilan, dan lain-lain. Tetapi masih belum cukup, kita harus memberikan keterangan. Dan keterangan ini akan dibuat di atas dari view tersebut, terpisah dengan model. Jika view memiliki skala, maka annotation tidak memiliki skala. Ukurannya adalah ukuran pada saat dia dicetak. Annotation ini berbagai macam. Ada jenis dimensi, ada jenis tagging, ada detailing, ada jenis simbol yang akan dijelaskan satu persatu. Contohnya kita memiliki view denah dari sebuah model dan kita akan memberikan annotation. Di sini ada annotation dimensi, kita kasih keterangan, kita kasih suatu arsiran, teks, dan lain-lain. Tetapi apabila kita lihat secara tiga dimensi, maka keterangan itu tidak terlihat. Dan jika kita lihat di view yang lain, maka keterangan itu juga tidak ada. Karena annotation dibuat berdasarkan view tertentu. Jenis annotation. Yang pertama adalah dimensi. Kita bisa pilih masuk ke annotate dan lihat di situ ada dimensi. Dimensi memiliki kemampuan untuk mengukur berbagai macam hal, dari jarak, sudut, diameter, radius, panjang suatu sisi, ketinggian suatu titik, dan kemiringan suatu permukaan. Untuk masuk ke fungsi ini, pilih annotate dan di situ terdapat berbagai macam dimensi. Dalam template sudah diberikan berbagai macam jenis type untuk dimensinya. Kita hanya langsung tinggal menggunakannya saja. Biasanya diberikan 3 jenis type dimensi, yaitu jenis font big, small, dan standar. Tetapi jika ingin membuat baru, sama caranya, tinggal edit type dan kita duplicate. Setelah itu kita ganti ukuran fontnya. Setelah itu bisa kita lanjutkan dengan rename jenis type-nya agar namanya lebih relevan. Prosesnya sama seperti membuat family type lainnya. Yang pertama adalah align dimension. Fungsinya adalah untuk mengukur dua titik. Caranya adalah kita menentukan titik pertama dan titik kedua, lalu ukurannya sudah terlihat. Lebih dari itu, pengukuran bisa lebih dari satu titik, tinggal kita tentukan titik-titiknya dan ukuran sudah terlihat. Jika mau melakukan pengukuran secara lebih otomatis, maka ada beberapa setting yang mesti dilakukan. Untuk bagian pick, pilih entire walls, lalu pilih options, lalu pilih settingnya. Untuk awal kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu kita bisa pilih wall yang mau kita ukur dan dia sudah langsung terbentuk dari ujung ke ujung. Tetapi jika kita menggunakan select reference dengan opening dengan acuan centers, maka apabila kita lakukan hal yang sama, yang menjadi acuan adalah bukaan dari wall tersebut. Bukaan bagian tengah. Tetapi jika kita set opening dengan width dan kita pilih wall-nya, maka yang menjadi acuan adalah opening width-nya. Tetapi settingan bisa lebih dari itu. Jika kita menggunakan acuan intersecting walls dan kita pilih temboknya, maka yang menjadi acuan adalah tembok yang terkoneksi dengan tembok tersebut. Jika kita ingin memilih tepian atau titik atau sudut, gunakanlah tab. Ini sangat membantu. Dekatkanlah kursor pada area yang mau kita pilih dan klik tab sampai mendapatkan titik yang kita inginkan. Linear dimension itu sama dengan align, tetapi dia hanya mengukur secara vertikal dan maupun horizontal saja. Sedangkan settingan lainnya sama dengan align. Selanjutnya adalah angular dimension. Prinsipnya sama, kita tinggal pilih sisi 1 dan sisi 2 yang menunjukkan kemiringannya atau sudutnya.
Demikian juga untuk pengukuran radius dan diameter, kita tinggal pilih benda lengkung yang kita ingin ukur dan langsung dimensinya terlihat. Spot slope atau mengukur kemiringan, yaitu untuk mengukur kemiringan suatu permukaan. Jika tidak ada, maka dia tidak bisa mendeteksi kemiringan tersebut. Contoh di sini terlihat ada suatu lantai dengan kemiringan. Setelah itu kita bisa pilih kemiringan spot slope dan dia di situ terlihat bahwa apabila terdapat permukaan yang miring maka dia akan mengeluarkan kemiringannya. Oleh sebab itu untuk memastikan dia mendeteksi kemiringan maka view-nya harus dalam bentuk hidden. Jika dalam wireframe maka dia tidak bisa mendeteksi permukaan tersebut. Selanjutnya adalah spot elevation. Di sini diberi dua jenis yaitu elevation atas dan elevation bawah. Artinya adalah ini khusus untuk jenis elevation kotak. Tapi jika tidak maka tidak harus menggunakan sistem ini. Contoh apabila kita menggunakan yang bawah, maka teksnya adalah bagian bawah dari titik. Tapi jika kita dia di atas maka tidak cocok. Oleh sebab itu kita harus menentukan posisi teks di atas atau di bawah dari titik pengukuran. Selanjutnya adalah mengukur sisi lengkung. Terdapat dua tahap. Yang pertama adalah kita menentukan sisi lengkungnya dahulu. Setelah itu kita menentukan titik awal dan titik akhir. Itu sangat penting. Jadi tentukan sisi lengkungnya. Setelah itu kita menentukan titik awal dan titik akhir. Sebagai catatan, titik awal dan titik akhir ini tidak harus di benda tersebut. Kita bisa membuat garis bantu. Bisa detail line atau model line. Yang penting mendefinisikan garis ujungnya. Ini contoh kita ambil lagi untuk mengukur sisinya, kita tentukan titik awal dan titik akhir, maka dia sudah terbentuk ukuran dari panjang lengkung. Selanjutnya adalah teks. Sama seperti dimension, apabila kita klik di teks, maka terdapat berbagai macam pilihan ukuran teks. Dalam template sudah diberikan. Cara penggunaannya sederhana, kita tinggal pilih type-nya dan kita langsung gunakan atau ketik teksnya. Sama seperti pada elemen-elemen Revit lainnya, kita bisa mengcopy. Setelah itu kita bisa ganti type-nya. Contoh di sini adalah 1,8 dan kita misalkan yang 1,8 ini kita ganti yang jadi 2,5. Jadi dia ukurannya menjadi lebih besar. Prinsipnya adalah sama seperti pada objek Revit lainnya, tetapi adalah annotation. Seperti halnya dengan objek lainnya, benda-benda annotation ini bisa kita copy dan bisa kita routing. Selain daripada itu juga memiliki type dan berisi parameter yang bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Hal unik yang dimiliki teks adalah memiliki ladder. Ladder adalah panah untuk keterangan. Ladder ini optional, bisa kita keluarkan atau tidak kita keluarkan. Dan untuk posisinya bisa di sebelah kiri dan sebelah kanan, bahkan bisa lebih dari satu panah. Biasanya setelah ladder muncul, setelah itu baru kita edit posisi dari panah tersebut. Selanjutnya adalah kelompok detail. Yang unik dari kelompok ini adalah, walaupun mereka berposisi di annotation, tetapi skala dari detail ini mengikuti model, bukan ukuran kertas. Detail ini terdiri dari beberapa item, detail line, region, komponen, dan lain-lain. Detail line. Contoh kita ingin memberikan gambar detail pada suatu view. Kita tinggal pilih detail line-nya dan kita langsung buat detailnya atau line-nya. Setelah itu bisa kita atur line style-nya, tinggal kita rubah saja sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita rubah skalanya, ini bukan mengikuti skala kertas tetapi skala model, jadi tidak berubah. Selanjutnya adalah region atau hatching. Kita tinggal pilih hatchingnya atau field region. Setelah itu kita buat garis keliling. Kita bisa menggunakan pick line atau apapun, yang penting harus berupa garis keliling dan harus close. Setelah itu kita bisa oke, maka hatchingnya sudah terlihat. Dan apabila kita mau merubah hatchingnya, kita tinggal pilih
type-nya dan kita bisa rubah atau terdapat berbagai macam pilihan hatch yang sudah ada, tinggal digunakan. Salah satu fungsi hatching adalah menutupi gambar dengan solid putih sehingga tidak tampak. Hatching ini sebenarnya bukan hanya sekedar lembaran, tetapi juga memiliki sisi. Sisi ini berupa garis yang garisnya ini bisa diganti jenisnya. Sehingga untuk menutupi suatu gambar, tepinya itu harus kita pilih dan kita ganti jenisnya menjadi invisible lines, bukan hidden. Setelah itu kita bisa oke, maka dia akan menutupi bagian gambar yang tidak kita inginkan untuk terlihat. Garis tepi ini bersifat independen sehingga kita bisa rubah masing-masingnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus keseluruhan garis kelilingnya. Selanjutnya adalah detail komponen. Secara sederhana, fungsinya adalah untuk menghias suatu view, menghias atau melengkapi dengan gambar-gambar dua dimensi. Dalam paket ini sudah menyediakan family detail standar untuk melengkapi view tersebut. Sehingga untuk pemakaiannya kita harus buka dulu library-nya. Setelah itu bisa kita edit family, library yang mau kita ingin pindahkan. Setelah diedit family, kita bisa load into project ke project yang kita ingin masukkan. Setelah itu bisa kita langsung kita gunakan. Di sini contoh ada suatu view denah yang akan kita lengkapi. Kita masuk ke annotation dan detail komponen. Dalam kasus ini, library sudah dimasukkan ke dalam file project sehingga kita bisa langsung menggunakan. Tinggal ditarik saja dan kita susun di mana library tersebut atau gambar tersebut harus diletakkan dalam suatu view. Klik and drop. Penggunaan family ini bisa berbagai macam ragam sesuai dengan bagaimana family ini dibuat. Jadi untuk family tanaman yang berasal dari library ini akan dijelaskan secara khusus bagaimana penggunaannya. Sebab dalam satu family terdapat berbagai macam ukuran atau jenis tanaman. Di sini terdapat contoh lain untuk view tampak. Kita tinggal ambil tampak pohonnya dan kita bisa letakkan. Di situ kita bisa langsung tentukan pohonnya dan juga jenisnya dari pilihannya itu yang masuk angkanya. Dan yang mesti diperhatikan apabila kita rubah skalanya, maka ukuran pohon tidak berubah sesuai dengan skala dari bangunan. Inilah yang membedakan dengan simbol. Selanjutnya adalah simbol. Simbol ini hampir sama dengan komponen, tetapi dia mengikuti ukuran kertas. Sehingga apabila gambar itu skalanya dirubah, maka dia akan tetap mengikuti ukuran kertas. Penggunaan simbol ini sama seperti detail komponen, sehingga sudah terdapat dalam library, kita tinggal load into project ke dalam file project ini, dan kita bisa kita gunakan. Cara dalam penggunaan di family juga berbagai macam, jadi sesuai dengan family-nya. Setelah sudah masuk ke dalam project dan kita bisa langsung kita pindah-pindahkan atau kita sesuaikan posisinya sesuai dengan kebutuhan. Di sini terlihat bahwa bendanya itu sudah kita taruh di posisinya. Tetapi yang mesti disadari adalah apabila kita merubah skala, maka benda itu sesuai dengan ukuran standar atau ukuran kertas. Selanjutnya adalah tagging. Tagging itu adalah memberikan keterangan lambang pada umumnya pada material. Untuk mempermudah fungsi ini, kita akan menggunakan fungsi simbol yang difungsikan sebagai tagging. Caranya sama, kita ambil simbol dan kita pilih tagging. Di sini ada material lantai dan tembok. Ada dua pilihan, bulat dan segitiga. Pilih yang segitiga dan letakkan segitiga itu pada gambar. Segitiga ini akan memberikan penjelasan material pada tembok. Untuk memberikan keterangan pada item ini, kita bisa klik di bendanya dan di bagian konten kita langsung tentukan keterangannya. Dan untuk memberikan putaran, pada bagian dimension ada 3 pilihan, 30, 45, atau 60. Kita tinggal memasukkan angka tersebut sampai seperti yang kita inginkan. Lambang ini bisa kita copy dan kita ganti bentuknya. Jadi ini kita ganti dulu isinya dan kita ganti bentuknya jadi menjadi type yang bulat.
Seluruhnya sifatnya memiliki simbol. Ini juga kita bisa lakukan untuk potongan. Kita tinggal pilih simbolnya segitiga, kita masukkan kontennya, dan kita putar seperti yang kita inginkan. Dan penggunaan lainnya adalah sama seperti sebelumnya. Bisa kita copy dan kita edit konten dan putarannya sesuai seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah copy paste annotation. Annotation ini hanya bekerja pada satu view, tetapi bukan berarti bahwa setiap view baru akan kita lakukan hal yang sama berulang-ulang untuk hal model atau elemen yang sama. Untuk itulah kita dapat mengcopy paste antar view untuk elemen-elemen annotation. Contoh di sini terdapat dimensi yang akan kita copy paste. Dalam pembuatan dimensi membutuhkan elemen lain, dalam hal ini adalah grid sebagai acuan dia. Sehingga apabila kita copy, kita pilih bendanya dan kita paste. Di situ terdapat berbagai macam paste dan kita pilih align to current view. Otomatis dimensinya akan terpaste tetapi juga terkait dengan gridnya. Karena benda-benda dalam Revit ini terkait dengan benda-benda lainnya seperti grid, working plane, dan lain-lain, maka gunakanlah copy paste dan pilihlah seperti sesuai dengan kebutuhan. Sebab elemen-elemen ini akan saling mempengaruhi. Untuk masuk ke menu output, bisa masuk ke file dan di situ terdapat dua pilihan, yaitu export dan print. Export itu untuk dalam bentuk soft copy, PDF, DWG, dan lain-lain, dan print adalah bentuk hard copy. Disarankan kita hanya menggunakan export. Bahkan untuk mencetak, kita disarankan menggunakan export dalam bentuk PDF, lalu nanti di print. Export di sini bisa berbagai macam format, CAD, PDF, 3 dimensi, animasi, dan lain-lain. Tetapi kita berfokus pada dua, yaitu CAD format dan PDF. Untuk ekspor disarankan menggunakan PDF karena tebal tipis ini sudah tereksekusi. Sedangkan apabila kita menggunakan CAD format atau umumnya DWG, tidak mengenal tebal tipis garis. Tebal tipis garis ini akan dieksekusi dengan plot style pada saat dicetak. Untuk melakukannya, setelah kita pilih export, kita bisa pilih PDF, lalu di sana terdapat berbagai macam menu. Yang paling penting adalah kita harus memilih selected views atau sheets. Dalam Revit yang bisa diekspor ini tidak hanya sheet views dan 3D, bisa macam-macam. Tetapi kita hanya memilih yang sheet saja. Jika sudah, kita bisa klik di select. Selanjutnya ganti nama dan tentukan lokasi file tersebut akan diekspor. Untuk item lainnya tetap menggunakan default apabila tidak memerlukan perubahan. Lalu kita bisa klik di export. Dan hasilnya adalah file PDF berdasarkan sheet yang sudah kita pilih. Biasakan untuk diperiksa dan selanjutnya dapat kita print atau kita gunakan untuk presentasi.